Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Tentunya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nantinya kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan kembali, yaitu pembahasan kitab Safinatun Najah. Marilah kita awali pembahasan kitab ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah kehendak Allah untuk terus memberikan tuntunan dan bimbingan kepada manusia di dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia, itu memiliki tugas yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Allah saja. Nah, dalam beribadah kepada Allah itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia, ya, untuk mengenalkan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tata cara, ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan rasul-rasul itu, ya, diantaranya ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak saja mukjizat, tetapi kitab suci ataupun lembaran-lembaran suci, ya, kitab suci atau lembaran-lembaran suci, ya. Kitab suci, ya, itu adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Sedangkan suhuf atau lembaran-lembaran suci itu adalah firman Allah atau wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Itu perbedaannya antara kitab suci dan lembaran suci. Adapun kesamaan dari kitab suci dan lembaran suci itu
adalah bahwa kedua-duanya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, ya, kita tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya, karena jumlah nabi atau jumlah rasul itu sebanyak 516, jumlah nabi itu hampir 13.000 lebih, ya. Hanya saja nabi dan rasul yang disebut Allah dalam Al-Quran itu ada 25. Sedangkan kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu ada 4, yaitu kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab suci Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, kemudian kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun suhuf atau lembaran suci itu hanya diturunkan Allah, dalam Al-Quran disebutkan hanya diturunkan Allah kepada 2 nabi. Yang pertama adalah lembaran suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah lembaran suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu. Nah ini. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Mengapa kitab suci itu diturunkan oleh Allah secara berulang-ulang? Mengapa harus ada Taurat? Mengapa harus ada Zabur? Mengapa harus ada Injil? Ya, kok tidak Al-Quran saja langsung, ya kan? Kita mengetahui bersama bahwa rentang waktu masa antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1.600 tahun. Tentu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menurunkan kitab suci, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi manusia di zaman itu. Sehingga tentu saja syariatnya Nabi Adam berbeda dengan syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Nuh berbeda dengan syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Isa, dan seterusnya seperti itu. Karena memang tingkatan dan perkembangan manusia itu rentang waktunya yang lama menyebabkan berkembangnya juga dinamikanya juga berbeda-beda. Itu. Ya. Oleh karena itu biasanya kitab suci yang turunnya di akhir itu lebih sempurna dibandingkan dengan kitab suci yang sebelumnya. Kitab yang suci yang terakhir itu menyempurnakan kitab suci yang sebelumnya. Kan demikian itu, ya. Nah ini, ya. Ya, sehingga keberadaan Al-Quranul Karim, ya, itu adalah merupakan suatu penyempurna sekaligus koreksi terhadap kitab suci sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Karena kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ya, itu sudah tidak lagi sesuai dengan aslinya sebagaimana saat diturunkannya. Karena pada waktu itu rentang waktu yang lama di mana perkataan Allah, firman-firman Allah dalam Taurat, Zabur, dan Injil, ya, karena pada waktu itu setan bertujuan untuk menyesatkan manusia, maka banyak sekali, ya,
pemikiran-pemikiran yang tidak benar yang bercampur di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ya, sehingga keaslian kitab Taurat, keaslian kitab Zabur dan keaslian kitab Injil itu bercampur dengan doktrin atau dogma dari para pendeta Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani gitu. Sehingga mengapa kalau kita melihat di mana kitab Taurat, kitab Zabur dan itu sekarang bisa kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab agama Nasrani. Sedangkan kitab Injil itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam kitab Nasrani. Nah itu. Nah, karena bercampurnya firman Allah dengan pemikiran-pemikiran manusia, sehingga kitab suci itu tidak asli lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an, yang mana fungsinya Al-Qur'an itu adalah menyempurnakan kitab suci sebelumnya, ya, dan melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil yang bercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Itu. Nah, sehingga mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suatu kitab suci terakhir yang Allah sendiri akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang pasti akan menjaganya. Sehingga keautentikan ataupun keaslian Al-Qur'an itu akan terjaga sepanjang masa. Ya, tidak akan mungkin ada satupun kekuatan manusia yang bisa merubah isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an, karena Allah sendiri yang sudah berjanji untuk menjaganya. Nah, ini anak-anakku sekalian yang berbahagia. Lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita itu beriman kepada kitab suci? Hikmahnya adalah yang pertama, dengan kitab suci itulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia itu mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu. Jadi siapapun di antara manusia itu yang menginginkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat, maka dia harus mengimani apa-apa yang ada di dalam kitab suci itu. Bahwa kitab suci itu adalah firman Allah yang kebenarannya bersifat mutlak. Kebenaran yang bersifat mutlak itu adalah kebenaran yang berlaku mulai dulu, sekarang, sampai hari kiamat nanti, tidak berubah. Itulah, ya. Kemudian yang kedua, ya, hikmahnya kita ini disuruh untuk beriman kepada kitab suci adalah supaya kita ini mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab suci itu. Sehingga kita mengetahui mana larangan Allah, mana perintah Allah, ya. Yang perintah kita kerjakan, yang larangan kita jauhi. Sehingga dengan demikian manusia itu ketika menjalani hidup
itu tetap berada di atas jalan kesucian. Karena manusia itu ya mengetahui ya hukum-hukum syariat itu. Nah ini sehingga mengapa Al-Qur'anul Karim itu merupakan sumber hukum yang utama dan pertama di dalam ajaran agama Islam itu. Kemudian yang ketiga, hikmahnya kita beriman kepada kitab itu adalah supaya dengan kita ini beriman kepada kitab suci Al-Quran, kita mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya, juga mengetahui hakikat kehidupan akhirat yang sebenarnya. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini hanyalah merupakan tempat bagi manusia untuk memperbanyak amal soleh dan amal kebaikan yang nanti menjadi modal bagi manusia itu tatkala menjalani kehidupannya di akhirat nanti. Sehingga dunia ini hanyalah merupakan suatu sarana, bukan sebagai tujuan itu. Akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan dalam kitab sucinya Al-Quran itu terkait dengan keadaan-keadaan akhirat. Apa yang terjadi pada manusia setelah kematiannya, ya, apa yang terjadi ketika manusia berada di padang mahsyar, ya, bagaimana keadaan kehidupan di surga itu, ya, dan siapa saja yang berhak untuk memasukinya, ya, kemudian bagaimanakah keadaan neraka itu dan siapa orang-orang yang menjadi penghuninya, itu Allah kenalkan kepada kita lewat kitab suci itu, ya, sehingga kita betul-betul menjadikan akhirat itu sebagai tujuan dari kehidupan kita yang sebenarnya itu. Kemudian yang keempat, hikmahnya kita ini beriman kepada kitab suci itu adalah supaya kita itu mampu menjalankan ibadah kepada Allah secara benar dan secara tepat itu. Karena untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah itu ada tata caranya. Ya, beribadah kepada Allah itu tidak menuruti logika pikiran atau mengikuti selera perasaan, tetapi untuk beribadah kepada Allah itu harus ada tatanan yang mengaturnya, ya. Maka dengan kitab suci itulah kita dikenalkan bagaimanakah sifat Allah itu, ya. Kemudian dengan kitab suci itu kita diterangkan bagaimana cara menjalankan ibadah kepada Allah secara benar itu. Dan tentunya ya, dengan pelaksanaan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan dalam kitab suci itu yang mampu menjadikan kehidupan manusia itu menjadi tentram. Ibadah yang benar itu akan melahirkan ketentraman hidup. Sebagaimana yang Allah firmankan, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainu qulubuhum. Yaitu orang-orang yang beriman, ya, dan hati mereka tentram karena ingat kepada Allah. Ingatlah selalu wahai manusia, bahwa hanya dengan ingat kepada Allah lah hatimu itu bisa menjadi tentram. Gitu. Sehingga betul-betul kita berupaya ya untuk meningkatkan keimanan kita
kepada kitab suci itu utamanya kepada Al-Qur'anul Karim. Kebenaran dan bukti dari keimanan kita kepada Al-Qur'an itu adalah tatkala kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Apa kewajiban seorang muslim kepada Al-Qur'an itu? Ada 5. Yang pertama adalah membacanya. Anak-anak kan mengetahui membaca Al-Qur'an itu berpahala. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, membaca 1 huruf berpahala 1 kebaikan, membaca Al-Qur'an 1 huruf dengan berwudu itu pahalanya 10 kebaikan, membaca Al-Qur'an di dalam sholat setiap hurufnya pahalanya 25 kebaikan itu. Kemudian yang kedua adalah mentadaburi Al-Qur'an. Artinya merenungi dan mempelajari isi, makna dan kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Karena bagaimana kita ini akan mengamalkan agama kita, agama Islam ini, kalau kita tidak mengetahui kandungan, makna dan isi Al-Qur'an. Maka di samping kita membacanya, kita pun juga harus mempelajari isi, makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena Al-Qur'an itu bukan hanya kitab bacaan yang berpahala, tapi Al-Qur'an itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah itu. Nah, namanya petunjuk itu artinya adalah menunjukkan arah yang benar gitu. Sehingga ketika kita ini apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi, ya. Maka hidup kita akan terbimbing, hidup kita akan tertuntun, fitrah kita akan terjaga gitu. Kemudian yang keempat itu adalah bahwa kewajiban seorang muslim kepada Al-Qur'an itu adalah menghafalnya, ya, sedikit demi sedikit, seayat demi seayat. Harus ada kesungguhan dari kita sekalian untuk menghafalkan Al-Qur'an. Karena dengan kita ini menghafalkan Al-Qur'an, banyak keutamaan yang kita dapatkan. Di antaranya Allah akan memuliakan kita diangkat derajatnya menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Orang yang menghafal Al-Qur'an itu nantinya akan diberikan kesempatan, memberikan pertolongan kepada ayah dan ibunya. Ya, maka mari adik-adik, anak-anakku sekalian untuk termotivasi menghafal Al-Qur'an, gitu kan. Kemudian yang kelima adalah mendakwahkan Al-Qur'an. Mendakwahkan Al-Qur'an, mendakwahkan Islam itu bukan tanggung jawab para ustadz ataupun romo yai, tetapi mendakwahkan Islam itu menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam itu. Sehingga Nabi mengatakan balighu ini balau ayah, sampaikanlah kepada umatku walaupun hanya 1 ayat. Pak, insya Allah kalau kita ini betul-betul mampu merawat keimanan kita, bahkan mampu meningkatkan keimanan kita kepada kitab suci Allah, maka kehidupan kita akan betul-betul terjaga dan ternaungi oleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kita hidup yang penuh dengan musibah, di tengah-tengah kita hidup yang penuh dengan fitnah dan cobaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang sholih, anak-anak yang solehah, yang senantiasa membaktikan hidupnya bagi Allah,
Rasul, Islam, dan orang tua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan petunjuk. Allahumma amin. Demikian anak-anakku yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan malah kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.